Perkenalkan, nama saya Kasilda Lipat pada Kunggulolong dari program studi administrasi bisnis kelas 1C dengan NIM 210302011102. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Suatu Pengantar oleh Sujono Sukanto, khususnya pada bab yang keempat, yaitu kebudayaan dan masyarakat. A. Pengantar. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah kultur merupakan istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan berasal dari kata Latin, colere. Bagian ke B, unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal yaitu ada 6. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, berupa pakaian, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa dari lisan mawon tertulis. Yang kelima, kesenian berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, religi atau sistem kepercayaan. Bagian C, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya yang di dalamnya masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Budaya juga berfungsi untuk mengatur manusia, khususnya dalam bertingkah laku. Karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan bentuk norma lainnya. Produk lainnya dari kebudayaan ialah nilai atau persoalan, baik dan buruk mengenai suatu hal. Nilai ini saling berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan produk kebudayaan lainnya. Norma kebudayaan adalah suatu prosedur hidup yang mengembangkan dan dimiliki beberapa manusia dan sebuah kelompok oleh yang diwariskan dari generasi ke generasi. Norma budaya terbentuk dari jumlah unsur yang terlibat, termasuk sistem agama dan politik, budaya, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bagian D, sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, dan tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Bagian E, kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila berhubungan dengan orang lain. Ada pula tipe-tipe kebudayaan,
khususnya yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, yaitu ada 4. Yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda atau urban dan rural ways of life. Yang ketiga, kebudayaan khusus atas dasar agama. Dan yang keempat, kebudayaan berdasarkan profesi. Bagian ke F, gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak masyarakat terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah: yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima? Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima? Yang ketiga, unsur-unsur manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru? Dan yang keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut? Proses akulturasi yang berjalan dengan baik dapat menghasilkan integrasi antara unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri. Dengan demikian, unsur-unsur kebudayaan asing tidak lagi disarankan dan dirasakan sebagai hal yang berasal dari luar, tetapi dianggap sebagai unsur-unsur kebudayaan sendiri. Unsur-unsur asing yang diterima tentunya terlebih dahulu mengalami proses pengolahan sehingga bentuknya tidaklah asli seperti semula. Misalnya, sistem pendidikan di Indonesia untuk sebagian besar diambil dari unsur-unsur kebudayaan Barat. Akan tetapi, sudah disesuaikan atau diolah sedemikian rupa sehingga menjadi unsur-unsur kebudayaan sendiri. Namun, tidak mustahil timbul kegoncangan kebudayaan atau culture shock sebagai akibat masalah-masalah yang dijumpai dalam proses akulturasi. Kegoncangan kebudayaan terjadi apabila warga masyarakat mengalami disorientasi atau frustasi, di mana muncul perbedaan yang tajam antara cita-cita dengan kenyataan yang disertai dengan terjadinya perpecahan-perpecahan di dalam masyarakat tersebut. Demikian review buku Suatu Pengantar, Sujono Sukanto. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.